Gelaran Piala AFF 2024 semakin kurang seru karena eksperimen timnas Indonesia. Shin Tae-yong gak mau terlalu serius karena level skuad Garuda lebih pantas di kualifikasi Piala Dunia. Keputusan PSSI mengirim skuad muda juga diikuti negara-negara rival ASEAN, Thailand, Malaysia, dan Laos. Banyak membawa nama-nama baru di Piala AFF 2024. Turnamen level Asia Tenggara ini juga nggak dilirik sama sekali oleh Australia. Bagaimanakah kejatuhan pamor Piala AFF yang semakin kehilangan gengsi serta harga diri? Nggak bergengsi di mata FIFA. Gelaran Piala AFF dianggap bukan turnamen level atas oleh netizen tanah air. Kompetisi ini juga kurang bergengsi karena nggak masuk dalam kalender FIFA. Induk sepak bola dunia ini baru mengakui Piala AFF sebagai turnamen pada 2016 silam. Kompetisi yang dulunya bernama Piala Tiger ini akhirnya masuk pertandingan kategori A-FIFA. Keberhasilan AFF mendapatkan status bergengsi ini ternyata nggak mudah. Negara anggota ASEAN harus bersatu meminta FIFA memberikan jatah poin di setiap pertandingan Piala AFF. Kami bersama 11 anggota asosiasi mengajukan banding ke AFC. Melalui dukungan mereka, Piala AFF kini telah meningkat prestisnya karena mulai sekarang setiap pertandingan mendapatkan porsi poin, ucap Ex-Sekretaris Jenderal AFF ini ke ESPN. Sayangnya, poin dari turnamen yang sekarang bernama ASEAN Cup ini masih sangat rendah. Netizen tanah air kecewa karena Piala AFF nggak bisa mendongkrak ranking FIFA milik skuad Garuda. Di edisi kali ini, timnas Indonesia hanya akan mendapat total 19 poin jika memenangi semua laga. Jumlah poin ini berbanding jauh dengan satu pertandingan resmi di FIFA Matchday. Saat menang dari Arab Saudi, timnas Indonesia berhasil meraup 19,6 FIFA. Piala AFF juga dipandang remeh oleh deretan klub lokal di negara-negara Asia Tenggara. Johor Darul Takzim dan Selangor FC ngotot ogah melepas para pemain terbaiknya. Alhasil Arif Aiman, Mohamado Sumareh dan Corbin Ong gak memenuhi panggilan FAM. PSSI juga mengalami masalah yang sama karena gagal memanggil Ivar Jenner dan Justin Hapner. Diketahui Jong Utrecht dan Wolverhampton U21 masih ragu melepas keduanya. Turnamen eksperimen Timnas Indonesia. Gengsi Piala AFF semakin turun karena Timnas Indonesia cuma membidik target kecil. PSSI bahkan menjadikan turnamen ini sebagai bahan uji coba dengan mengirim skuad muda. Pasukan Merah Putih menjadi tim dengan usia rata-rata termuda di Piala AFF yakni 20,3 tahun. Komposisi pemain timnas Indonesia jauh lebih muda dari Vietnam dengan rata-rata umur 26,4 tahun. Keputusan PSSI ini bikin media lokal Singapura memandang remeh Piala AFF. Tim nasional tidak menampilkan tim terbaiknya atau dilarang melakukannya oleh klub induk para pemain. Kemudian ada fakta bahwa tim-tim tidak bermain di stadion nasional mereka sendiri. Hal ini mengurangi daya tariknya, tulis The Straits Times. Berbeda dengan media asal Singapura, kanal berita Soha justru menghujat keputusan PSSI. Indonesia mungkin memiliki talenta muda yang menjanjikan, tetapi mereka kekurangan konsistensi dan pengalaman untuk mendominasi di Piala AFF, tulis media asal Vietnam ini. Johor Darul Takzim dan Selangor FC ngotot ogah melepas para pemain terbaiknya. Alhasil Arif Aiman, Mohamado Sumareh dan Corbin Ong gak memenuhi panggilan FAM. PSSI juga mengalami masalah yang sama karena gagal memanggil Ivar Jenner dan Justin Hapner. Diketahui Jong Utrecht dan Wolverhampton U21 masih ragu melepas keduanya. Turnamen eksperimen Timnas Indonesia. Gengsi Piala AFF semakin turun karena Timnas Indonesia cuma membidik target kecil. PSSI bahkan menjadikan turnamen ini sebagai bahan uji coba dengan mengirim skuad muda. Pasukan Merah Putih menjadi tim dengan usia rata-rata termuda di Piala AFF yakni 20,3 tahun.
Komposisi pemain timnas Indonesia jauh lebih muda dari Vietnam dengan rata-rata umur 26,4 tahun. Keputusan PSSI ini bikin media lokal Singapura memandang remeh Piala AFF. Tim nasional tidak menampilkan tim terbaiknya atau dilarang melakukannya oleh klub induk para pemain. Kemudian ada fakta bahwa tim-tim tidak bermain di stadion nasional mereka sendiri. Hal ini mengurangi daya tariknya, tulis The Straits Times. Berbeda dengan media asal Singapura, kanal berita Soha justru menghujat keputusan PSSI. Indonesia mungkin memiliki talenta muda yang menjanjikan, tetapi mereka kekurangan konsistensi dan pengalaman untuk mendominasi di Piala AFF, tulis media asal Vietnam ini. Komentar sinis dari Soha nggak dipedulikan sama sekali oleh Shin Tae-yong. Buktinya sang pelatih tetap memberikan kesempatan untuk 8 pemain baru saat melawan Myanmar. Cahya Supriyadi, Kadel Arel, Doni Tripamungkas, Zanadin Faris dan Alfrianto Niko diberikan debut. Coach Shin juga menurunkan Arkan Kaka, Victor Detan hingga Robi Darwis. Keberanian pelatih asal Korea Selatan ini kembali berlanjut saat melawan Laos. Kakang Rudianto, Dava Fasya dan Raihan Hanan berhasil mencatatkan debut pertamanya. Rencana memanggil skuad muda di Piala AFF sudah dikaji matang oleh PSSI. Keputusan PSSI dengan menurunkan sebagian besar pemain U22 bukan serta-merta langsung terjadi. Hal ini sudah melalui rapat antara ketua umum bersama para exco, ucap Sumardi. Dapatkan sepatu running specs yang kualitasnya setara sepatu impor. Cek link di bawah ini ya. Membawa skuad muda ke Piala AFF bikin timnas Indonesia nggak bisa berekspektasi tinggi. Pasalnya skuad ini diisi oleh para penggawa yang belum memiliki pengalaman. Coach Shin sudah meminta netizen tanah air untuk nggak berharap banyak di Piala AFF. Para penggemar pasti menginginkan untuk jadi juara, tetapi kita bukan tim senior juga. Ini pun timnas U22 agak kesulitan untuk pemanggilan pemain. Jadi mungkin saya bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, ucap Shin Tae-yong. Kekuatan pasukan Merah Putih di setiap lini permainan menurun drastis. Di sektor pertahanan, skuad Garuda bermain tanpa Jay Idzas dan Rizky Ridho. Padahal kedua pemain ini selalu menjadi tembok kokoh untuk lini belakang timnas Indonesia. Bang Jay dan Ridho sedang fokus membela klubnya masing-masing. Idzas masih berjuang mengangkat Venezia dari jurang degradasi demi bertahan di Serie A. Sementara Ridho terus menjadi kunci pertahanan Persija Jakarta di papan atas Liga 1. Lini tengah timnas Indonesia juga terlihat berbeda dengan absennya Tom Haye. Sang profesor masih harus membantu Almer City keluar dari zona degradasi. Meski begitu, Haye ternyata sedang kurang akur dengan pelatih Desuartes Kapan. Pasalnya The Professor sudah dicadangkan dalam 2 pertandingan terakhir Almer City. Shin Tae-yong juga nggak bisa mengandalkan kerja keras Nathan Choaon di lini tengah. Pemain berdarah Jawa ini sedang fokus mengumpulkan menit bermain di Swansea City. Lini serang pasukan Merah Putih juga kehilangan Ragnar Oratmangun. Pemain berdarah Maluku ini sudah mulai tampil reguler bersama FC Videndar. Bahkan, aksi Ragnar di kasta tertinggi Belgia bikin komentator Jupiler Pro League terpukau. Setiap sang pemain menggiring bola, sang pemandu pertandingan langsung heboh. Meski nggak tampil di Piala AFF, Wak Haji tetap memantau skuad Garuda. Buktinya Ragnar sempat kesal saat melihat permainan kasar Myanmar terhadap para juniornya di timnas Indonesia. Ajang regenerasi Thailand ditinggal banyak veteran. Keputusan Indonesia yang enggan menurunkan kekuatan utama juga diikuti oleh Thailand. Pasalnya sejumlah pilar andalan skuad Gajah Putih absen di Piala AFF tahun ini. Sebut saja seperti Terasil Dangda, Chanatip Songkrasin, hingga Teraton Bunmatan. Ketiganya absen dari skuad Gajah Perang di ajang bergengsi se-ASEAN tersebut. Sebagai gantinya, Masa Tadaishi banyak memanggil pemain muda untuk menambal kekuatan. Supanat Moenata, Jonathan Kimdi, hingga Ben Davies akan menjadi senjata utama. Coach Isi bahkan memanggil pemain minim pengalaman seperti Akarapong Pumuisan. Pemain Lampun Warrior ini baru mencatat 1 penampilan untuk skuad Gajah Perang. Kritsada Nontarat juga diprediksi akan mendapatkan debutnya di Piala AFF 2024.
FAT selaku federasi juga nggak ngotot meliburkan liga demi Piala AFF 2024. Madampang membiarkan sejumlah klub Liga Thailand yang enggan melepas para pemainnya. Kekuatan Thailand yang berkurang drastis langsung diremehkan oleh Kim Sang-sik. Indonesia dan Thailand tidak membawa skuad terkuatnya di Piala AFF 2024. Tutur Coach Sang-sik dikutip dari The Tao 247. Thailand justru lebih mengutamakan ajang Kings Cup ketimbang Piala AFF 2024. Pasalnya, Masatada Ishii bisa menurunkan skuad terbaik di turnamen buatan FAT ini. Sejumlah bintang seperti Chanatip, Teraton, Elias Dolah, dan Supachai Jaidet turun di Kings Cup. Hasilnya, skuad Gajah Perang berhasil meraih gelar juara di turnamen ini. Malaysia kecewa ditipu klubnya sendiri. Piala AFF semakin kurang seru karena Malaysia juga kesulitan membawa skuad terbaik. Padahal FAM memasang target lolos ke babak final untuk skuad Harimau Malaya. Kami memasang target, kita dilihat dari setinggi apa kita bisa melaju, tetapi kami yakin kita bisa mencapai babak final. Ungkap Datuk Nur Azman Rahman selaku Sekretaris Jenderal FAM. Sayangnya target juara Malaysia mulai diragukan karena tampil lembek kontra Kamboja. Bahkan pasukan Angkor Wat sempat unggul 2-1 lebih dulu hingga menit 62. Beruntung Fergus Terne menyelamatkan Malaysia dari kekalahan lewat gol di menit 74. Di laga kedua, skuad Harimau Malaya juga sempat tertinggal 1-2 dari Timor Leste di babak pertama. Marwah pasukan negeri jiran kembali diselamatkan oleh pemain naturalisasi. 2 gol dari Paul Josu membuat Malaysia sukses membalikan keadaan menjadi 3-2. Penampilan angin-anginan skuad Harimau Malaya sampai dikecam pandit lokal. Sempat tertinggal dari Timor Leste dan Kamboja adalah hal yang gak seharusnya terjadi. Malaysia pasti akan kesulitan jika bertemu tim besar, ungkap Rasman Roslan. Pau Marty selaku pelatih semakin pusing karena ditinggal banyak pilar kunci jelang melawan Thailand. Sebanyak 6 pemain skuad Harimau Malaya harus kembali ke klubnya. Selangor FC, Kedah FC, Sabah FC hingga Kelantan FC diduga akan menarik para bintangnya. Vietnam ngotot juara bawa skuad paling lengkap. Berbeda dengan rival lainnya, Vietnam justru lebih beruntung di gelaran Piala AFF 2024. Kim Sang-sik bakal menurunkan skuad terbaiknya demi menembus babak final. Lolos ke final adalah harapan semua fans Vietnam, tim, dan juga saya. Untuk melakukannya, kami perlu melakukan yang terbaik dan berusaha memenangi setiap pertandingan, ujar Kim Sang-sik. Keseriusan sang pelatih langsung disambut dukungan penuh dari VFF. Federasi Vietnam ini bakal menjual murah tiket laga kontra timnas Indonesia demi membuat stadion penuh. Keputusan VFF mengobrol karcis pertandingan ini langsung disorot media lokal Vietnam. The Tao 247 menyebut tiket termahal di Piala AFF 2024 hanya dibanderol sekitar Rp187.000. Bahkan, karcis kategori termurah bisa ditebus hanya dengan harga Rp68.000 saja. VFF juga mendukung ambisi Kim Sang-sik dengan memanggil Rafael Sanbezera. Pemain naturalisasi anyar ini langsung masuk daftar skuad Piala AFF 2024. Skuad Naga Biru juga masih diperkuat bintang lainnya seperti Nguyen Thanh Linh. Kekuatan utama Vietnam langsung bikin Shin Tae-yong waspada karena akan bertemu di semua tidak bisa diremehkan. Karena semua tim juga menurut saya sudah meningkat dan kualitasnya semakin baik. Jadi kita harus waspada dan konsentrasi penuh, ungkap Coach Shin. Namun Shin Tae-yong bisa bernapas lega jelang laga kontra Vietnam. Pasalnya, Rafaelson baru bisa tampil pada 20 Desember karena belum genap tinggal 5 tahun di negeri Naga Biru. Singapura dan Kamboja mainkan laga aneh khas Piala AFF. Kualitas pertandingan Piala AFF juga bikin heboh netizen karena berbau pengaturan skor. Kontroversi aneh terlihat di laga grup A antara Singapura melawan Kamboja. Sejumlah momen di pertandingan ini bikin netizen ASEAN geleng-geleng kepala. Selama 90 menit, Singapura dan Kamboja bermain aman hingga bikin laga berjalan membosankan. Meski begitu, skuad Singa tetap berhasil mencetak 2 gol ke gawang pasukan Angkor Wat. Namun, Vierak Dara selaku kiper Kamboja disorot habis-habisan karena bikin blunder aneh.
Hanya dalam waktu 7 menit, pemain 21 tahun ini gagal melakukan umpan build-up dengan sempurna. Hasilnya, 2 kesalahan konyol Vierak langsung dimanfaatkan Singapura. Lebih parahnya lagi, sang kiper terlihat sengaja membuat kesalahan fatal. Pada gol kedua Singapura, Vierak memang seperti ingin mengoper bola kepada Syawal Anwar, selaku striker skuad Singa. Kiper milik klub Sphyreng ini langsung dituding terlibat dalam pengaturan skor. Blunder kontroversial Vierak sampai jadi sorotan media-media di ASEAN. Kecerobohan kiper Samboja saat melawan Singapura menimbulkan pertanyaan dari kalangan fans, bunyi laporan makan bola dari Malaysia. Selalu ada pertandingan seperti ini di Piala AFF, aura mafianya terlalu kuat, tambah salah satu cuitan netizen X. Sebuah akun fans Thailand juga heran melihat pertandingan Singapura kontra Kamboja. Kami harus katakan ada sesuatu yang janggal. Tim Thai Footballs yang heran dengan blunder aneh Vierak. Bahkan kemenangan atas Kamboja yang kontroversial ini nggak bikin Sutomo Ogura puas. Baiklah, kami memperoleh 3 poin. Namun dari sisi permainan, kami perlu lebih banyak perbaikan, ucap pelatih Singapura tersebut. Kurang bergengsi karena melarang Australia tampil. Gengsi Piala AFF juga masih belum meningkat karena nggak diikuti oleh Australia. Padahal skuad Socceroos sudah menjadi anggota sepak bola ASEAN sejak 2013 silam. Australia hanya berpartisipasi di level turnamen kelompok umur Piala AFF. Skuad Socceroos belum boleh bertanding di level senior karena terikat satu larangan khusus. Diketahui semua negara ASEAN sepakat menjegal Australia bermain di Piala AFF. Pasalnya negara berperingkat 26 FIFA ini dinilai masih terlalu superior sehingga bakal merusak persaingan. Larangan gak tertulis ini juga dikomentari oleh media The Roar asal Australia. Kanal berita negeri Kangguru ini menyebut skuad Socceroos harusnya bisa tampil di Piala AFF. Federasi Australia harus mulai menegosiasikan ulang klausul larangan. Kemajuan Indonesia harus digunakan sebagai pembenaran untuk mengakhiri larangan konyol terhadap partisipasi Socceroos, bunyi laporan The Roar. Kanal berita negeri Kangguru ini merasa Piala AFF punya manfaat besar untuk Australia. Skuad Socceroos bisa mencoba banyak pemain yang jarang diturunkan menjadi starter. Football Australia selaku federasi justru belum menanggapi serius saran dari media The Roar. Sebaliknya, skuad Socceroos malah sudah membidik lanjutan ronde ketiga. Football Australia sudah menyiapkan venue terbaik untuk menjamu timnas Indonesia. Laga sengit kontra skuad Garuda bakal dimainkan di Allianz Stadium Sydney. Stadion berkapasitas 45.000 penonton ini terletak di negara bagian New South Wales. Tony Popovic selaku pelatih Australia semakin bersemangat menatap partai kandang ini. Pasalnya sang juru taktik akan memimpin skuad Socceroos di kampung halamannya. Ini akan menjadi momen istimewa bagi keluarga dan sahabat dekat saya. Ini juga akan menjadi momen istimewa bagi para pemain dan staf dari New South Wales yang kembali ke rumah, ucap Popovic. Dapatkan sepatu running Adidas yang lagi diskon besar 40%. Cek link di bawah ini ya. Dengan pamor kompetisi yang semakin menurun, akankah Piala AFF cuma sebatas turnamen hiburan untuk negara-negara ASEAN?